impor, yang katanya sebagian besar ini berasal dari impor. Kalau tidak salah 70% ya Pak ya. Nah, ini pengaruhnya bagaimana Pak? Tentunya karena dolar menguat, rupiah melemah, otomatis kita harga pokok kita naik. Ya, kalau kita lihat sekitar udah 15%-an kan depresiasi rupiah ini, dan tentunya ini berpengaruh sekali terhadap harga pokok produksi kita. Tapi dilematis sekali kita sulit menaikkan harga. Karena daya beli tadi yang melemah. Jadi kan bahan baku 70% ya Pak ya? Sebut saja ini seperti susu. Gula itu 100, kalau gula 100%. Gula 100%. Terigu 100%. Susu 70%. Konsentrat dan pure buah itu kira-kira 70%. Kedelai juga 70% ya Pak ya? Nah lalu melihat kondisi seperti ini Pak, lalu bagaimana, berapa target omset penjualan dan realisasi penjualan sendiri bagaimana Pak? Sudah berapa persen Pak? Kalau kita lihat dari perkembangan saat ini memang terus terang industri makanan minuman itu penjualan cukup besar ya, mencapai 1.000 triliun lebih ya. Dan kalau kita lihat kemungkinan perkiraan saya sampai akhir tahun itu mungkin pertumbuhan sekitar 5-6% saja. 5-6%. Ya, ini meleset Pak ya? Meleset dari target sebelumnya. Dari target sebelumnya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya ini mencapai 8% ya? Ya, kita targetnya 8-9% tapi meleset ya. Oke. Nah, lalu apakah sudah ada PHK nih Pak? Mengingat di industri padat karya lainnya ini sudah terjadi PHK. Bagaimana di industri makanan minuman sendiri? Kalau PHK kita belum melakukan itu karena memang masih berjalan industrinya. Hanya saja kita mulai mengurangi jam kerja. Yang biasanya karyawan ada lembur, mungkin kita sudah mulai kurangin. Dan beberapa industri yang saya monitor memang sudah banyak yang melakukan hal ini gitu ya. Dan mudah-mudahan kita harapkan paket insentif dari pemerintah segera keluar. Dan terutama adalah yang kita harapkan adalah pengeluaran pemerintah. Government spending ini harus dipercepat supaya daya beli meningkat. Nah otomatis mereka akan beli. Yang pertama kali dibeli tentunya makanan minuman. Ya, memang paling beruntung lah makan minuman. Kalau nggak beli baju nggak apa-apa ya, tapi makan minuman yang merupakan kebutuhan primer ya Pak ya. Tadi dan ini mudah-mudahan pemerintah bisa mempercepat ini, daya beli meningkat dan diharapkan tidak ada PHK. Diharapkan tidak terjadi PHK begitu ya. Tadi kita berbicara tentang impor. Nah, bagaimana dengan ekspor sendiri untuk industri makanan minuman? Apakah juga mengalami perlambatan Pak? Ekspor juga mengalami perlambatan. Jadi dua-dua, import mengalami perlambatan, ekspor juga mengalami perlambatan. Karena beberapa negara terutama tujuan ekspor itu juga ekonominya terkena dampak juga. Seperti Eropa begitu? Eropa, Amerika, kemudian di Asia sendiri pun juga menurun gitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya dari semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, ini berapa besar porsi dari produk impor sendiri? Produk impor kira-kira hanya 7%. 7% ya? Tidak besar ya. Bahan itu yang legal ya. Tadi ya, yang besar itu bahan baku ya. Kalau produk kemasan olahan yang final, yang finish product itu hanya sekitar 7%. Ya, artinya proses food ya. Pak, kalau kita melihat kondisi seperti ini Pak, apakah ada kenaikan harga? Ini mengingat biaya produksi tentunya yang naik begitu ya? Ya, tadi saya katakan kita dalam posisi dilematis. Kalau kita menaikkan harga, otomatis akan lebih parah penjualan kita karena daya beli tadi ya. Kebanyakan industri yang saya pantau, mereka lebih memilih tidak menaikkan harga karena mereka lebih memilih mengurangi margin dan mengelola internal, baik itu efisiensi, substitusi bahan baku dan lain sebagainya, ataukah upaya-upaya lainnya, termasuk upaya pengurangan biaya-biaya. Dan ini kita harapkan tidak makin memperparah penjualannya. Berapa Pak margin yang turun Pak? Apa? Kalau margin tentunya masing-masing perusahaan ya, tapi rata-rata yang saya tanyakan itu mereka bilang bottom line-nya sudah semakin tergerus gitu ya. Ya, ada berkurang nggak Pak? Pasti berkurang, pasti berkurang karena berapa persen Pak? Ya itu tadi saya katakan masing-masing perusahaan punya masing-masing perusahaan ini. Tapi kalau di industri makanan minuman itu biasanya bottom line ya, netnya itu kira-kira antara 8-10%. 8 sampai 10% netnya ya. Berarti bisa dipastikan ini semua industri makanan dan minuman ini belum menaikkan harga, belum ya. Belum menaikkan harga karena kenaikan harga itu pilihan terakhir daripada kita lebih parah penjualannya, lebih baik kita tidak menaikkan harga gitu. Tadi Pak, kalau Bapak bilang memang bahan baku ini masih banyak yang diimpor ya 70%, mungkin ada alternatif lain ya untuk
produsen makanan dan minuman ini untuk selain dari bahan baku impor ini sendiri? Ya, kalau bahan baku itu jangka panjang ya, karena memang harus dari hulunya ya. Alternatif lain tentunya ya mungkin paling sekarang yang kita lakukan adalah efisiensi dan inovasi-inovasi produk baru ya. Mudah-mudahan dengan inovasi produk baru tetap kita jalankan sehingga konsumen ada pilihan baru. Dan yang saya pantau di beberapa perusahaan yang punya produk-produk baru memang penjualannya tidak terlalu parah karena terbantu oleh produk-produk baru ini. Gitu. Oke. Ya. Nah, sebenarnya tadi Bapak bilang efisiensi dan inovasi ya. yang baru begitu. Ya, ini ya. sebagai alternatif untuk menghentikan bahan baku impor. Ya. Bapak dapat menjelaskan di segmen berikutnya, Pak ya. Ya. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, Kabar Pasar masih akan kembali. Tetap bersama kami.